Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kesempatan menuju siang ya. Ya ini pagi menuju siang seperti itu. Hari ini hari Senin, kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kembali kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan ya. Di awal pekan semoga semuanya semangat ya untuk mengawali hari-hari sepekan ke depan kayak gitu dengan dengan berbagai macam agenda yang tentunya sudah hafal ya, dengan rutinitas masing-masing, hari Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain kayak gitu, baik yang itu beraktivitas di rumah maupun yang beraktivitas di luar rumah. Semoga semuanya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana biar kemudian dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Awali dulu aktivitasnya dengan baca basmalah kayak gitu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, "Kullu amrin dzibalil la yubda'u fihi bismillah fahuwa qata'u." Artinya, tiap-tiap perkara penting yang itu tidak dimawali dengan basmalah maka ia terputus, artinya terputus dari keberkahan seperti itu ya. Maka awali semua aktivitas teman-teman semuanya di awal pekan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat kepada Allah, insya Allah nanti ketika melakukan aktivitas kita pun ingat kepada Allah. Akhirnya tidak melakukan korupsi bagi yang dia menjabat posisi bendahara ataupun penguasa ya, maksudnya penguasa di kantornya atau apa gitu ya. Kemudian kalau dia menjadi seorang pengajar di sekolah kayak gitu, dia juga amanah baik sama murid-muridnya, sama teman-temannya seperti itu. Adapun yang ada di rumah juga begitu kayak gitu ya. Jadi melakukannya semuanya bisa bernilai dengan ibadah. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita bahasannya berkaitan dengan wanita ini ya. Wanita banget deh, tapi sekarang juga banyak sih laki-laki yang niru-niru perempuan kayak gitu ya. Jadi kayaknya apa yang kita bahas ini nggak hanya perempuan sekarang yang melakukannya kayak gitu, laki-laki pun juga udah nggak jarang kayak gitu yang kemudian niru-niru perempuan ya, yang ingin terlihat cantik dan lain-lain dan menarik seperti itu ya. Jadi bahasan kita hari ini adalah terkait dengan berhias kayak gitu ya. Berhias kita semuanya pasti berhias kan ya gitu ya. Jadi itu sudah bawaan, kayak kalau perempuan itu sudah sunatullah yang Allah tetapkan pada diri perempuan itu, suka pada hal-hal yang berbau untuk memperhias dirinya seperti itu ya, sehingga terlihat tidak kumuh ya, kemudian tidak lucet maksudnya tidak lucet pakaiannya, tidak tidak kusut wajahnya, dan pokoknya terlihat bersih seperti itu normalnya gitu ya. Tapi sekarang bagaimana agar kemudian berhias kita itu tidak berhias ala jahiliyah kayak gitu ya. Maksudnya berhias jahil itu kan bodoh artinya ya, tapi kita berhias dengan ilmu seperti itu ya, bukan dengan nafsu kayak gitu ya. Kita hari ini akan bahas itu. Teman-teman semuanya, itu slide yang saya bagikan ya, itu hanya mengutip salah satu hadisnya Rasulullah SAW kayak gitu ya. Jadi mau berhias kita harus tahu dulu berhias itu dalam perspektif
Islam kayak gitu, itu seperti apa kayak gitu ya, biar kemudian kita tidak berhias jahiliyah tadi itu, maksudnya berhias dalam kebodohan, artinya tanpa panduan ilmu seperti itu. Jadi kita harus tahu ilmunya. Baik, kita mulai dulu ya terkait dengan berhias. Berhias itu secara bahasa tadi saya sempat mengutip di KBBI kayak gitu ya. Berhias itu ini apa namanya? Memperelok diri dengan pakaian ya, ataupun dengan perhiasan lain yang yang menarik seperti itu ya, atau dikatakan berhias itu bersolek, berdandan seperti itu definisi KBBI kayak gitu. Tapi kemudian kalau kita sendiri ya berhias kayak gitu, nanti kalau kita meruntut-runtut hadis-hadis Rasulullah kayak gitu ya, ataupun juga nanti ada ayat Al-Qur'an kayak gitu, itu menunjukkan bahwa berhias itu sebenarnya itu adalah upaya setiap manusia kayak gitu ya, baik itu laki-laki atau perempuan, itu untuk menjaga apa namanya, ciptaan Allah. Maksudnya ciptaan Allah itu apa? Fisik kita kayak gitu. Sebenarnya yang dihias itu yang kita hias ya itu ya. Itu fisik kita kan kayak gitu. Maksudnya fisik, maksudnya itu lahiriah kayak gitu ya. Itu lebih condongnya ke situ kalau kita mau berhias kayak gitu. Meskipun ada juga nanti hiasilah kolbu, itu bahasan yang lain ya kayak gitu. Jadi ini kita ngomongnya berhias dalam konteks berhias lahiriah kayak gitu. Ya, ternyata dalam berhias itu tetap kita larinya adalah untuk apa namanya, mengejar apa namanya, ibadah kayak gitu. Artinya kita ngopeni fisik yang telah Allah kasihkan ini kayak gitu ya, sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang Allah tetapkan seperti itu, baik yang dilewatkan oleh Rasulullah ataupun langsung lewat Al-Qur'an kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman, ternyata berhias itu ada apa namanya, ada yang sudah menjadi bagian dari fitrahnya wanita maupun laki-laki yang harus melakukannya. Jadi kembali lagi ya, kita kembalikan bahwa definisi berhias di sini bukan bersolek, berdandan dalam rangka mempercantik diri gitu, bukan ya, tapi kita berhias dalam rangka untuk merawat dan menjaga ciptaan Allah atas diri kita. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita rawat, kita jaga. Maka kemudian bagaimana, termasuk perawatannya itu apa aja, termasuk pemeliharaan fisik kita itu apa aja kayak gitu. Nah, ternyata itu sudah ada yang merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah kayak gitu. Nah, yang pertama kita kutip dulu hadis dari Bukhari sama Muslim ya. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya ada 5 perkara yang merupakan bagian dari fitrah. Maksudnya itu fitrah itu sesuatu yang sudah apa ya, bawaan yang itu harus dikerjakan kayak gitu ya. Yang apa aja itu? Yang pertama adalah memotong kuku. Nah, memotong kuku ya. Jadi kuku-kuku yang panjang itu dalam hadis yang lain tuh disebutkan sebagai tempat naungannya para setan kayak gitu ya. Jadi ya kalau kita aja risih ya melihat orang-orang yang kukunya panjang, kita nggak bisa bayangkan gimana dia ketika wawi gitu ya, cawi gitu, gimana itu kotorannya bisa nempel atau wah pokoknya nggak sedep lah. Kita aja kadang-kadang punya kuku yang nggak panjang dikit aja sudah repot ya, mau pegang apa gitu kukunya dulu, bukan dagingnya yang pegang jadi susah ya gitu ya. Jadi itu fitrah yang pertama ya yang harus kita kerjakan adalah memotong kuku. Jadi memotong kuku itu dalam hadis yang lain jangan lebih dari 40 hari. Jadi kita boleh memanjangkan kurang dari 40 hari. Setelah itu kita potong kayak gitu. Jadi biar bersih, dilihat itu enak kayak gitu, dan kita tidak kesulitan ketika mau bersih-bersih, ketika habis BAB kayak gitu, atau kita habis buang air kecil gitu ya, atau kemudian mengambil sesuatu itu enak kayak gitu, dan tidak menjadi tempat bergelantungnya para setan kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fitrah yang berikutnya adalah mencukur kumis. Jadi memotong kuku baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi dipotong kukunya ya. Ya dipotong kukunya kayak gitu. Berikutnya adalah mencukur kumis. Jadi dalam hadis yang lain itu Rasulullah menjelaskan bahwasanya kalau Yahudi itu memanjangkan kumis, tapi kalau umatnya Rasulullah itu memanjangkan jenggot kayak gitu ya. Jadi bapak-bapak ini nanti teman-teman yang punya kakak atau kemudian punya keponakan kayak gitu, atau masih ada bapaknya, ada bapak masih hidup seperti itu, bisa disampaikan ini bahwa salah satu fitrah untuk berhias, merawat, menjaga diri kita itu bagi laki-laki itu
disunahkan untuk mencukur kumisnya kayak gitu ya, dan memanjangkan jenggotnya kayak gitu ya, enggak jangan panjang ya gitulah, itu bahasanya lain lagi. Sekarang berikutnya mencabut bulu ketiak kayak gitu. Bulu ketiak dibersihkan kayak gitu ya, jadi bersihkan bulu ketiaknya kayak gitu ya, jadi jangan dibiarkan gondrong. Risih juga ya kalau ada rambut gondrong gitu di ketiak kita kayak gitu, jadi dibersihkan. Berikutnya menyukur bulu kemaluan ya, ini juga termasuk fitrah yang harus dikerjakan ya. Sekarang kan sudah banyak alat untuk membersihkan bulu rambut kemaluan itu, jadi dibersihkan kayak gitu sehingga bersih kayak gitu ya. Dibiasakan kayak itu, biasakan ini untuk dibersihkan baik yang di ketiak maupun di kemaluan seperti itu ya. Berikutnya hitan ya. Hitan ini ada beda, kalau terkait dengan laki-laki memang hitan ya, tapi kalau bagi perempuan itu ada beda pendapat di antara kalangan ulama kayak gitu. Nah, itu yang termasuk fitrah kayak gitu ya. Selain dari itu, di hadis yang lain itu masih ada yang lainnya. Ya cukup itu aja yang fitrah ya, tambahannya nanti memanjang jenggot seperti itu sudah sempat saya singgung ya. Bersiwak kayak gitu ya, siwak ini dalam hadis yang lain kayak gitu. Bersiwak itu ya sekarang sikat gigi, tapi kalau bersiwak itu pakai siwak ya, ada siwak itu sekarang ada pasta gigi siwak ya. Jadi itu bahannya ada di siwak ya, bisa itu jadi sebagai pengganti ketika kita memang nggak punya batang siwak gitu, karena bersiwak itu kan pakai batang pohonnya siwak itu ya. Terus kemudian dimemarkan gitu ujungnya, kemudian bisa kita pakai untuk bersih-bersih gigi kayak gitu ya. Teman-teman yang bisa belanja siwak seperti itu ya, yang asli itu di Shopee juga ada, jadi promosi nih ya, maksudnya di online ada kayak gitu loh, kalau mau beli online itu bisa kayak gitu. Atau kemudian di toko-toko mungkin juga sudah ada sekarang ya. Jadi itu terkait dengan yang termasuk bagian dari fitrah dalam rangka kita berhias diri, membersihkan diri kita ya, itu termasuk juga memelihara dan membersihkan diri kita biar bersih kayak gitu. Nah, berikutnya ini berhias yang lain ya di luar fitrah itu kayak gitu, di luar fitrah yang memang sunnah untuk kita kerjakan kayak gitu ya. Apa itu? Berikutnya adalah rambut. Kita sekarang pergi ke rambut ya. Tadi kan masih umum aja yang 5 itu, yang dalam hadis Abu Hurairah itu. Nah, sekarang terkait dengan rambut ini kan juga perhiasan ya, perhiasan juga mahkotanya perempuan di rambutnya itu ya. Gitu. Dan jadi rambut ini juga harus kita hias, maksudnya kita harus jaga, pelihara kayak gitu. Nah, terkait dengan rambut ini ada hadis dari Rasulullah SAW kayak gitu ya, bahwasanya dari Asma binti Abu Bakar, dia menceritakan pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang putri yang terserang penyakit sehingga rambutnya itu rontok, apakah berdosa jika menyambungnya?" kayak gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambung rambutnya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi hadis ini sahih kayak gitu ya. Jadi nggak boleh menyambung rambut, baik itu disambung oleh tangannya sendiri maupun disambungkan oleh orang lain, tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi misalkan ya mohon maaf ya, misalkan di praktek-praktek pernikahan itu kan kadang-kadang kalau pakai adat Jawa kan rambutnya disambung itu dengan sanggul itu namanya, itu yang bunder itu yang di kepala itu ya. Jadi itu bagian dari menyambung rambut kayak gitu. Jadi baik itu disambung dengan rambutnya sendiri maupun disambung dengan rambut orang lain ataupun disambung dengan rambutnya binatang, itu sama aja, nggak boleh kayak gitu. Misalkan rambutnya awalnya panjang, habis itu dipotong disimpan potongannya, habis itu suatu hari pengen rambutnya itu terlihat seperti punuk maksudnya ada gitu, habis itu disambung itu dengan potongannya tadi, nggak boleh ya, meskipun itu rambut itu miliknya dia sendiri kayak gitu. Jadi menyambung rambut ini hukumnya nggak boleh untuk semua rambut, maksudnya itu
baik itu sambungannya dari rambutnya dia sendiri maupun sambungan dari rambut orang lain, sama-sama nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sekarang alhamdulillah tambah ya ilmunya ya. Jadi kita tinggalkan apa namanya bukan kebiasaan ya, maksudnya itu seperti hal yang rumah aja kayak gitu. Sekarang menyambung rambut seperti itu dalam acara hajat-hajat tertentu seperti itu, maka kita tinggalkan kayak gitu, karena yang seperti itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita sudah dapat ilmunya, maka kita jalankan biar kemudian kita nanti rambut kita oleh Allah tetap dijaga, tidak rontok, maksudnya dijaga gitu loh. Tidak nanti kalau Allah marah kan bahaya, rambutnya digundul, dikasih obat apapun nggak tumbuh-tumbuh, karena Allah marah nih karena kamu nggak taat sama syariahnya kayak gitu, sama syariahnya Allah kayak gitu ya. Itu terkait dengan rambut. Nah, berikutnya bagaimana kemudian kita berhias terkait dengan gigi. Nah, gigi ini kan juga nikmat dari Allah kayak gitu ya. Gigi dan kulit kita satukan ya bahasanya, karena ini hadisnya ini sama nyambung nggak ya? Di sini terkait dengan kulit, yaitu merawat kulit. Di sini ada larangan kan, kadang-kadang ada orang yang ingin kulitnya itu bergambar kayak gitu ya, kayaknya kok menarik gitu ya kalau kulitnya itu dikasih gambar-gambar kayak gitu. Jadi selain dibersihkan sama sabun, dibersihkan, dicuci, dimandiin setiap hari kayak gitu, mungkin ada yang berkeinginan kulitnya itu ada gambarnya kayak itu, entah gambar apalah kayak gitu, atau yang sering kita kenal dengan istilah tato kayak gitu, ditato kayak gitu. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah itu bersabda, la'anallahul washimatil wal mustaushimati wal mutanammishati wal mutafallihat wal mutafallijati lil husnil muwayyirati khalqallahi ta'ala. Allah melaknat wanita yang membuat tato pada kulitnya. Nah, dan wanita yang meminta dibuatkan tato kayak gitu, yang mencukur alisnya kayak gitu, dan wanita yang minta direnggangkan giginya kayak gitu, dan untuk mempercantik diri, yang mereka semua merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi ini ada beberapa ya terkait dengan merias diri, terkait dengan kulit. Jadi nggak boleh mentato kayak gitu ya. Ini tato ini sifatnya umum, meskipun di sini untuk laki-laki sama untuk perempuan sama aja seruannya, itu untuk laki-laki juga nggak boleh mentato kulitnya ya. Sekarang kadang-kadang saya nonton TV itu ada yang itu bertato, aku ngelihat aja ngeri gitu, tapi mereka yang memiliki mungkin merasa indah gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi keinginan kita untuk merias kulit kita, kembalikan kepada keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kulit. Ternyata Allah nggak membolehkan ditato kayak gitu, karena itu menyakiti tubuh sebenarnya kayak gitu ya. Terus berikutnya nggak boleh juga mencukur alis dalam hadis tadi itu ya, mencukur alis nggak boleh. Sekarang kadang-kadang ingin terlihat cantik gitu ya, alisnya dikerik kemudian diganti dengan yang palsu itu, yang cuma diseret gitu ya, padahal alis ini punya fungsi untuk melindungi, misalkan dahinya itu berkeringat gitu, bisa ditahan keringatnya dengan alis tadi kayak gitu. Tapi kalau dikerik gimana, jadi nggak bisa kan, jadi meleleh ke bawah, kena mata kayak gitu ya. Jadi tidak boleh mengerik, mencukur alis kayak gitu ya. Nikmati aja kalau misalkan alisnya tipis kayak gitu. Jadi itu nggak usah dikerik kayak gitu, nggak usah diganti dengan yang palsu kayak gitu ya, asli kayak gitu, asli alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Kalau yang tebel banget ya udah nikmati aja, wong yang mereka tipis aja pengen tebel, kenapa yang punya tebel pengen ditipiskan, kemudian yang punya tipis, wong yang tebel aja karena pengen yang tipis, kenapa yang tipis bingung untuk kemudian ditebelkan dengan yang nggak benar. Maksudnya misalkan ditebelkan nanti ada ketentuan ya terkait dengan ketika keluar rumah itu harusnya seperti apa, biar kemudian kita tidak jatuh pada niatan untuk memperlihatkan kecantikan di hadapan manusia yang lain, yang nanti bisa jatuh kepada tabarruj kayak gitu. Nah, berikutnya tadi dalam hadis itu juga nggak boleh merenggangkan giginya. Jadi ya apa ya, di sini tuh mengubah ciptaannya Allah. Gigi ini kan sebenarnya sudah
udah tata kayak gitu ya. Mungkin ada di antara ada hadis begini, memang dulu berarti di zamannya Rasulullah ada yang mereka berkeinginan merenggang-renggangkan giginya sebenarnya mengatur lagi seperti itu, atau bahkan mengganti dengan gigi yang lain seperti itu ya. Jadi itu berkaitan dengan perawatan kulit kayak gitu ya, gigi, dan juga terkait dengan alis tadi yang sudah dibahas ya. Nah, sekarang berikutnya berkaitan dengan tadi kan kalau definisi kebajikan juga disebutkan berhias juga berdandan itu kan juga bisa dengan pakaian. Nah, sekarang pakaian kayak gitu ya. Nah, terkait dengan pakaian ini wanita itu boleh pakai kain sutra kayak gitu kan. Kalau laki-laki itu nggak boleh pakai kain sutra, tapi kalau perempuan boleh kayak gitu. Jadi selain semua kain bagi perempuan boleh, kecuali kalau kain itu terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, misalkan dari bulu babi gitu ya, itu nggak boleh kayak gitu. Atau pokoknya terbuat dari hewan-hewan yang itu diharamkan keseluruhan atas badannya si hewan tadi itu, maka tidak boleh kita gunakan, kita konsumsi, dimakan nggak boleh, kita pakai untuk perabot ataupun untuk pakaian kita juga nggak boleh. Jadi misalkan ada kerudung dari kulit babi itu sih maka nggak boleh ya, kita nggak pakai, nggak boleh itu. Tapi kalau dari sutra itu boleh ya. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku pernah melihat pada diri Zainab binti Rasulullah baju sutra yang bergaris kayak gitu. Itu menunjukkan perempuan boleh pakai sutra kayak gitu. Adapun laki-laki itu nggak boleh pakai sutra kayak gitu. Kain dari sutra itu dari mana? Itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia menceritakan Nabi SAW pernah memberiku pakaian sutra bergaris. Maksudnya itu untuk istrinya gitu ya mungkin. Tapi dia pakai, lalu Ali itu dipakai oleh Ali sendiri itu pakaian kayak gitu. Kemudian aku melihat kemarahan pada wajah Rasulullah SAW dan aku tidak memberikan kepada istriku untuk dikenakan. Kemudian beliau menyuruhku menyobek pakaian tersebut, maka aku pun menyobeknya di hadapan wanita-wanita di keluargaku kayak gitu. Jadi itu bahwasanya untuk laki-laki ditahan dulu ya, sabar kayak gitu untuk pakai sutra kayak itu. Tapi nanti kalau sudah di akhirat di surga boleh pakai pakaian sutra. Kalau sekarang di dunia untuk laki-laki ditahan dulu ya, sabar dulu kayak gitu. Nah, itu terkait dengan pakaian ya. Pakaian berikutnya sudah kemarin kita udah bahas terkait dengan menutup aurat ya, terkait dengan himar sama jilbab, berhijab yang sempurna seperti itu. Semoga kita oleh Allah dimudahkan untuk menutup aurat kita, dimudahkan untuk berjilbab, dimudahkan untuk berhimar seperti itu, sehingga kita tidak menjadi jalan bagi orang lain untuk menuai ya, mohon maaf ya bahasanya dosa karena melihat aurat yang kita tampakkan seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan pakaian ya. Jadi pakaiannya ini masih terkait dengan pakaian. Berikutnya pakaian itu nggak boleh semrawang. Maksudnya semrawang itu maksudnya pakaian yang tipis kayak gitu ya. Jadi pakaian yang tipis sehingga terlihat. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu ya ini pernah bersabda ya, pada akhir umatku, maksudnya akhir umat akhir zaman nanti akan ada beberapa orang laki-laki yang menaiki pelana. Mereka singgah di beberapa pintu masjid dan wanita-wanita mereka berpakaian tapi seperti telanjang. Di atas kepala mereka terdapat sesuatu seperti punuk unta yang miring. Laknat mereka karena mereka semua terlaknat kayak gitu. Ya, jadi kita pakai pakaian itu jangan tipis yang bisa menampakkan di dalamnya kayak gitu ya. Jadi misalkan berpakaian bener panjang seperti itu tapi tipis, akhirnya nampak bentuk lekuk-lekuk tubuhnya di dalamnya kayak gitu. Apalagi kalau ketat kayak gitu, itu tambah sengaja ya menunjukkan kayak gitu. Kalau berpakaian tipis misalkan lebar gitu masih nggak bentuk kayak gitu, tapi kalau sudah ketat
bawahannya celana ketat, atasannya ketat, itu sudah bentuk-bentuk semuanya kayak gitu. Kasihan yang lihat ya. Yang lihat itu kasihan kayak gitu, tapi yang memiliki tubuh kadang-kadang malah nggak kasihan atas dirinya sendiri kayak gitu. Jadi Masya Allah ya, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk hijrah ya kayak gitu. Bagi teman-teman semuanya, kita insya Allah semuanya ingin kayak gitu ya, ada peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan pakaian-pakaian jahiliyah, pakaian-pakaian ala barat yang di situ malah menjadikan seksi itu sebagai hal yang modern seperti itu, padahal itu jauh dari ilmu. Itu masa jahiliyah dulu begitu, kalau sudah datang masa Islam malah kemudian itu semua ditutup seperti itu ya. Nah berikutnya itu ya, jadi pakaiannya jangan tipis, jangan yang bentuk lekuk-lekuk tubuh kayak gitu ya. Nah berikutnya pakaian itu menjulur. Tadi kemarin sempat kita bahas juga kan, gimana kalau kemudian pakaian nggak pakai kaos kaki. Memang zamannya Rasulullah memang nggak ada kaos kaki kayak gitu. Kita baca aja gimana riwayatnya terkait dengan menjulurkan pakaian kayak gitu. Kan ada yang pengen pakaiannya panjang kayak orang-orang nikah itu loh. Itu pakaiannya kan tuh yang perempuan tuh kadang-kadang panjang sampai dipegang oleh orang di belakangnya gitu ya. Itu kadang-kadang yang pegang nggak hanya satu, tapi beberapa dua orang gitu sampai pegang. Panjang sekali pakaian nikahnya itu, Masya Allah ya. Ternyata itu ada riwayat kayak gitu ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia menceritakan Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan memandangnya. Lalu Ummu Salamah bertanya, bagaimana kaum wanita harus membuat ujung pakaiannya kayak gitu ya. Rasulullah menjawab, hendaklah mereka menurunkan pakaian mereka sejengkal dari pertengahan betis kaki. Dari pertengahan betis kaki itu dipanjangkan sejengkal. Berarti ini ya, tangan kita ini loh. Sejengkal segini kayak gitu. Terus kemudian Ummu Salamah lanjut bertanya, kalau begitu kaki mereka tetap tampak kalau hanya bajunya dipanjangkan sejengkal dari tengah betis kaki kayak gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, hendaklah mereka menurunkan 1 hasta dan tidak boleh melebihinya. Jadi dari tengah betis dipanjangkan sampai sehasta kayak itu, cukuplah untuk menutupi, lebih sedikit kayak gitu ya. Jadi itu ya. Terus kemudian itu jadi batasannya itu kalau menjulurkan pakaian. Tapi kalau yang seperti contoh tadi itu yang pakaian nikah sampai panjang, sampai diseret-seret oleh sampai dipegangin oleh orang lain, itu sudah ini ya, masuk hadisnya Rasulullah, nggak boleh ya kayak gitu. Itu terkait dengan pakaian. Nah berikutnya ini perhiasan berikutnya. Untuk merawat menjaga kita, biasanya kita juga senang kalau kita bau badannya itu enak kayak gitu, maka kemudian memakai wangi-wangian kayak gitu. Nah terkait dengan wangi-wangian ini ada hadis dari Rasulullah SAW ya, bahwasanya Rasulullah bersabda ya, setiap wanita mana saja yang memakai wangi-wangian lalu dia berjalan melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya, itu berarti dia telah berzina kayak gitu ya. Maksudnya dia telah berdosa, maksudnya melakukan dosa kayak gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama niatan dia tadi itu adalah supaya mereka mencium ya, liyajidu min rihiha ya, supaya mereka mencium baunya. Jadi sengaja kayak itu, sengaja menampakkan wangi-wangian itu biar orang lain tuh mencium baunya. Wah gitu. Biasanya kan kalau laki-laki cium bau wanita yang segar itu kan juga bisa menumbuhkan pikiran-pikiran kotor ya kayak gitu. Demikian pula perempuan juga begitu kayak gitu. Makanya di sini diumpamakan seperti berarti dia telah melakukan zina kayak gitu ya. Lalu bagaimana harusnya parfumnya perempuan? Nah itu diterangkan oleh hadis Rasulullah yang lainnya ya, dari Imran bin Husain. Dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda ya, ketahuilah parfum pria adalah yang tercium dan tidak tampak warnanya, sedangkan parfum wanita adalah yang tampak warnanya dan tidak tercium aromanya. Jadi selain wangi tadi itu parfumnya tidak ada alkoholnya, berikutnya parfumnya itu tidak
tercium kecuali kalau kita itu nyium kulit kita yang terkena, yang dikasih parfum tadi itu. Apa ada parfum yang seperti itu? Ada. Sekarang sudah banyak di toko-toko itu yang parfum non alkohol, terus kemudian yang hanya tercium ketika kita mencium kulitnya, itu ada kayak gitu. Jadi beli aja yang seperti itu. Tapi kalau untuk laki-laki memang boleh memakai parfum yang terbaunya tercium seperti itu ya. Jadi sampai bahkan Rasulullah itu dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah ya, setiap wanita mana saja yang mengenakan bau wangi maka hendaklah dia tidak mengerjakan sholat isya bersama kami. Muttafaq, hadis riwayat Muslim. Nah itu berarti menunjukkan laki-laki itu apa ya, punya ya, kita nggak tahu ya, bagi kita mungkin yang pakai biasa aja, siapa tahu bagi laki-laki yang mencium bau itu syahwatnya bisa muncul seperti itu. Maka sampai muncul hadis Rasulullah seperti ini ya, seperti itu terkait dengan parfum kayak gitu. Nah satu lagi terkait dengan kutek kayak gitu. Nah kalau kemudian si perempuan ini ya, kita maksudnya si perempuan maksudnya kita kaum perempuan biasanya kan juga pengen ngasih nih kulit kuku kita itu biar terlihat ada warnanya gitu ya, nggak normalan gini ya. Bagi wanita yang rajin gitu, merawat gitu, biasanya juga mau pakai kutek. Nah ternyata pakai kutek ini adalah boleh kayak gitu ya. Mana itu hadisnya? Ini Aisyah radhiyallahu anha mengenai kutek. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah terkait dengan kutek kayak gitu. Kutek itu dengan menggunakan daun pacar ya, yang itu sehingga air itu tetap bisa menembus kuku sehingga tidak menghadang ketika kita berwudu, itu boleh ya. Jadi kutek dari daun pacar itu boleh. Jadi Aisyah menjawab pertanyaan si wanita yang bertanya terkait dengan kutek, boleh saja, tetapi aku tidak menyukainya karena suamiku Rasulullah SAW tidak menyukai baunya kutek seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi boleh pakai kutek dari daun pacar, itu boleh. Jadi ini boleh ditampakkan, yaitu tangan kemarin sudah kita bahas ya, dia bukan termasuk aurat. Jadi kalau misalkan mau dikasih kukunya ini dengan warna dari daun pacar, itu boleh aja. Masya Allah, waktunya sudah jam 10.33, berarti sudah habis ya kayak gitu. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadikan teman-teman ingin mengkaji lebih seperti itu ya, bahasan yang kita hari ini, dan semoga ilmunya juga bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semua yang menyimak kayak gitu. Dan kita harus mengakhirinya. Mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau benar datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya, dan kalau ada salahnya itu kelemahan saya semata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.